Dunia hukum internasional sedang berada di ambang badai. Seorang jaksa agung Mahkamah Pidana Internasional, lembaga tertinggi keadilan dunia, mendapat ancaman langsung. Jika surat perintah penangkapan Netanyahu tak dicabut, kamu akan dihancurkan dan pengadilan pun akan ikut hancur. Siapa yang mengancam? Atas nama siapa? Dan apa yang dipertaruhkan dalam drama hukum terbesar abad ini? Karim Khan, Jaksa Agung ICC, menggemparkan dunia pada November lalu ketika ia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 3 tokoh besar. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, Yoav Gallant, mantan Menteri Pertahanan Israel, Mohammed Deif, pemimpin militer Hamas. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks konflik berdarah antara Hamas dan Israel sejak 7 Oktober 2023. Serangan Hamas menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel. Sebagai respon, Israel membombardir Gaza, menewaskan lebih dari 35.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Netanyahu dan Gallant dituding melakukan genosida terhadap warga Gaza. Namun, dunia dikejutkan oleh laporan eksklusif Middle East Monitor. Jaksa ICC Karim Khan menerima ancaman serius dari seorang pengacara berkebangsaan Inggris Israel, Nicholas Kaufman. Kaufman disebutkan berkata langsung kepada Khan, "Mereka akan menghancurkanmu, mereka akan menghancurkan pengadilan." Ancaman ini tidak main-main, bukan hanya tekanan diplomatik, tapi juga peringatan bahwa eksistensi ICC bisa dilenyapkan jika tetap melawan kepentingan Israel dan sekutunya. Kaufman sendiri tidak menyangkal perkataan itu, namun ia berdalih bahwa dirinya hanya ingin memberikan jalan bagi Khan untuk turun dari pohon, alias membatalkan surat penangkapan. Lebih dari sekedar ancaman, Kaufman juga meminta agar surat perintah dan semua informasi dasarnya direklasifikasi menjadi rahasia. Dengan begitu, Israel bisa mengakses informasi sensitif tentang tuduhan yang ditujukan kepada pejabatnya. Langkah ini dinilai banyak pengamat sebagai upaya manipulasi hukum dan intimidasi terhadap lembaga internasional. Namun, apakah ICC akan tunduk? Surat perintah penangkapan dari ICC membuat posisi Netanyahu dan Gallant menjadi tersangka internasional. Artinya, setiap negara penandatangan Statuta Roma wajib secara hukum menangkap mereka jika berada dalam yurisdiksi mereka. Tapi, apa yang terjadi? Baru-baru ini Netanyahu melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Ia melintasi wilayah udara Italia, Prancis, dan Yunani. Padahal ketiga negara ini adalah penandatangan ICC. Hal ini langsung dikecam oleh Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina. Ia menuntut ketiga negara itu menjelaskan kenapa mereka memberikan jalur aman bagi seorang tersangka kejahatan perang. Apakah dunia diam karena Netanyahu seorang kepala negara? Ataukah karena tekanan dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat? Ancaman terhadap ICC adalah serangan terhadap keadilan global. Jika pengadilan bisa diancam, bisa ditekan, dan bisa diabaikan hanya karena pelakunya seorang pemimpin kuat, lalu apa arti keadilan internasional? Kasus ini akan menjadi presiden besar. Apakah Mahkamah Pidana Internasional akan bertahan dari tekanan kekuatan politik global, atau justru akan menjadi contoh betapa lemahnya hukum ketika berhadapan dengan kekuasaan?